Kita di sini nggak lagi ngomongin perusahaan teknologi biasa ya. Yang kita bahas kali ini adalah PT Master System Infotama atau MSTI yang bisa dibilang salah satu pilar paling krusial yang menopang ekonomi digital Indonesia saat ini. Oke, kita langsung aja ke intinya. Lihat angka ini, 8,3%. Ini adalah imbal hasil dividen yang dibayarkan MCST. Angka ini tuh jauh banget di atas bunga deposito atau bahkan imbal hasil obligasi pemerintah. Dan jujur ini aneh banget untuk sebuah perusahaan teknologi yang lagi tumbuh kencang. Justru, inilah yang bikin MCST jadi unik dan menarik banget. Nah, untuk bisa paham kenapa dividennya bisa segede itu dan gimana prospek pertumbuhannya ke depan, kita harus lihat dulu peran MSTI di Indonesia itu sebenarnya apa. Mereka ini ibaratnya tulang punggung yang nggak kelihatan dari banyak banget aktivitas digital kita sehari-hari. Coba deh bayangin, pas Anda transfer uang lewat mobile banking atau pas Anda nelpon seseorang, kemungkinan besar ada infrastruktur dari MSTI yang kerja di belakang layar. Mereka ini pemain dominan yang nyediain sistem-sistem vital untuk perbankan dan telekomunikasi, dua sektor yang paling krusial di ekonomi modern. Tapi dominasi ini nggak terjadi dalam semalam. Yuk kita lihat gimana MSTI secara strategis ngebangun benteng persaingan mereka selama 3 dekade terakhir. Yang keren dari perjalanan mereka ini adalah evolusi strategisnya. MSTI itu nggak cuma bertahan, tapi terus beradaptasi. Mereka mulai di tahun 94 sebagai distributor PC, dan sebenarnya bisa aja stuck di situ. Tapi mereka cepat sadar kalau nilai sebenarnya itu bukan di jualan hardware, tapi di solusi terintegrasi yang kompleks. Pindah haluan ke sektor perbankan di tahun 96 itu langkah yang jenius dan jadi fondasi mereka sampai sekarang. Dan puncaknya, lihat deh, kemitraan sama NVIDIA yang langsung menempatkan mereka di pusat revolusi AI Indonesia. Ini benar-benar perjalanan dari penjual kotak jadi arsitek digital. Nah, ini dia hasilnya. 55% pendapatan datang dari jasa keuangan, 26% dari telekomunikasi. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah benteng pertahanan mereka. Kenapa? Karena untuk masuk ke sektor-sektor ini susah banget. Butuh rekam jejak, kepercayaan, dan kemampuan teknis yang udah MSTI bangun puluhan tahun. Oke, sekarang kita bedah angka-angka konkretnya yang ngebuktiin dominasi dan efisiensi MSTI. Ini dia rapor keuangan mereka. Wah, lihat deh lonjakannya. Pendapatan mereka tumbuh 27,6% cuma dalam setahun, nembus 5,3 triliun rupiah. Pertumbuhan sebesar ini bukan kebetulan ya. Ini didorong oleh permintaan yang nggak bisa dihindari lagi akan infrastruktur digital, kayak data center dan sistem cloud, yang emang jadi keahlian utama MSITI. Tapi, ini bukan cuma soal pendapatan gede. Percuma kan pendapatan gede kalau nggak profit? Nah, poin kuncinya di sini adalah laba bersihnya juga tumbuh kuat dan konsisten, sampai 530 miliar rupiah. Ini nih tanda perusahaan yang sehat. Mereka nggak cuma jualan lebih banyak, tapi juga untungnya makin besar. Dan ini yang benar-benar membedakan mereka. Margin laba kotor MSTI itu di 18%, jauh banget di atas rata-rata industri yang cuma 11%. Artinya apa? Artinya untuk setiap penjualan yang mereka lakukan, MSTI jauh lebih efisien dan untungnya lebih banyak dibanding pesaing-pesaingnya. Mereka nggak cuma bersaing di harga, tapi di nilai. Dengan rasio utang yang sangat rendah ini, neraca keuangan MSTI itu luar biasa kuat. Gampangnya, mereka punya banyak amunisi finansial untuk investasi besar-besaran di gelombang teknologi berikutnya, yaitu AI, tanpa harus pusing sama utang. Nah, ini nih bagian yang paling seru dari cerita MSTI, masa depannya. Yuk, kita lihat gimana mereka secara strategis menempatkan diri untuk jadi pemain utama di gelombang kecerdasan buatan atau AI. Anda mungkin bakal sering dengar istilah ini ke depan, Sovereign AI. Sederhananya, ini adalah upaya Indonesia untuk ngebangun kemampuan AI sendiri, supaya data kita aman dan kita nggak bergantung sama negara lain. Ini udah jadi prioritas nasional, dan buat MSTI, ini adalah peluang bisnis yang raksasa. Terus gimana cara mereka manfaatin peluang ini? Kuncinya satu, mereka melakukan langkah super strategis dengan bermitra sama NVIDIA, pemimpin global di teknologi AI. MOXTI jadi semacam jembatan yang bawa teknologi AI kelas dunia dari NVIDIA ke perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Slide ini nunjukin dengan jelas kalau MSTI itu nggak cuma jualan hardware. Mereka nawarin ekosistem AI yang lengkap dari hulu ke hilir. Mereka nyediain ototnya, yaitu GPU super cepat dari NVIDIA. Terus mereka nyediain otaknya, yaitu platform software untuk ngebangun model AI.
Dan yang paling penting, mereka juga kasih solusi dan keamanan yang patuh sama regulasi di Indonesia. Intinya, mereka urus semua kerumitan teknisnya, jadi perusahaan tinggal fokus pakai AI-nya aja. Oke, setelah kita lihat peran, kinerja, dan strategi masa depan MSTI, sekarang mari kita satukan semuanya dan lihat dari kacamata seorang investor. Coba deh lihat perbandingannya. Ini menarik banget. Rasio PI mesti I itu cuma 8,1 kali, lebih rendah dari pesaingnya MTDL dan rata-rata sektor. Ini bisa jadi pertanda kalau sahamnya masih tergolong murah. Di sisi lain, imbal hasil dividennya jauh lebih superior. Ini kombinasi yang langka banget, potensi pertumbuhan, valuasi menarik, plus dividen tinggi. Dan ternyata bukan cuma kita yang lihat potensi ini. Analis dari sekuritas besar seperti Maybank dan Indo Premier juga kasih rekomendasi beli yang kuat dengan target harga di Rp1.900.000. Ini artinya ada potensi kenaikan yang signifikan dari harga sekarang. Tentu saja, nggak ada investasi yang tanpa risiko. Penting buat kita untuk lihat gambaran yang seimbang. Ketergantungan MSTI pada sektor keuangan dan telekomunikasi itu bisa jadi pedang bermata dua. Selain itu, ketergantungan pada partner global dan fluktuasi nilai tukar rupiah itu adalah faktor-faktor yang perlu terus kita waspadai. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. MSTI ini ada di persimpangan antara digitalisasi yang nggak bisa dihindari dan revolusi AI yang baru aja dimulai di Indonesia. Dengan fundamental yang kokoh dan posisi strategis yang kuat, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah mereka akan tumbuh, tapi seberapa besar pertumbuhannya. Akankah ini menjadi investasi dasar yang akan kita kenang sebagai penopang era baru digital Indonesia?